malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Jadi sekarang kita akan melakukan operan dari dinas sore ke shift malam. Untuk laporan umumnya itu total ada 10 pasien, 4 pasien total care, 2 partial care, dan 4 minimal care. Untuk kondisinya sendiri itu stabil, tidak ada pasien baru atau kegawat daruratan. Kemudian untuk detailnya mungkin akan kita sampaikan di bed pasien masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, jika tidak ada, mari kita langsung validasi ke ruangan pasien. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Nurse Ismi yang bertugas pada shift sore dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Dan ini ada rekan-rekan perawat dari shift malam yang akan melanjutkan tindakan. Nah, jadi di sini kami akan melaporkan tindakan Bapak yang terkini, yaitu Tuan A dengan kondisi CHF yang memerlukan total care. Nah, jadi berusia 65 tahun, hari ketiga. Saat ini kondisi umum Bapak masih tampak lemah, kesadaran somnolen dengan GCS 12. Bapak memiliki riwayat hipertensi, kemudian dari hasil pengkajian sore hari, Bapak masih tampak sesak dengan frekuensi napas 26 kali per menit, lalu ada saturasi 92% dengan bantuan oksigen 3 liter per menit, serta ada edem pada kedua tangkai bawah, masih teraba piting. Untuk itu disarankan pemantauan pernapasan dan keseimbangan cairan tetap dilanjutkan secara ketat. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya, pertama ada gangguan pertukaran gas, dilakukan observasi respiration rate dan saturasi secara berkala, tindakan mempertahankan posisi semi-fowler, dan pemberian oksigen 3 liter per menit, lalu edukasi teknik napas dalam, serta kolaborasi terapi oksigen. Kemudian untuk diagnosa kedua itu ada kelebihan volume cairan, monitor intake output dan edem pada kedua tangkai bawah, lanjutkan pembatasan cairan sesuai program, edukasi pembatasan minum, dan kolaborasi pemberian diuretik. Lalu yang ketiga itu ada intoleransi aktivitas, monitor respon aktivitas, bantu aktivitas sehari-hari, anjurkan istirahat, dan kolaborasi dengan fisioterapi. Mungkin itu saja laporan dari shift sore. Apakah dari teman-teman dari shift sore ada yang mau diklarifikasi? Baik, jika sudah tidak ada, dari shift malam apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pada Bapak sendiri apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik, jika sudah tidak ada, maka kami akan lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Nurse Ismi yang bertugas pada shift sore dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Kemudian di sini ada rekan dari tim shift malam yang akan melanjutkan perawatannya Ibu. Sini kami mau melaporkan kondisi terkini dari kesehatannya Ibu. Jadi untuk Nyonya B berusia 60 tahun, hari kedua dengan penyakit jantung iskemik. Saat ini kondisi umum Ibu sedang, kesadaran komposmentis dengan GCS 15. Ibu memiliki riwayat diabetes mellitus. Dari hasil pengkajian sore hari, Ibu masih mengalami nyeri dada kiri, namun menurun menjadi skala 3 dan tidak menjalar ke lengan seperti sebelumnya. Untuk itu disarankan tetap dilakukan pemantauan nyeri secara berkala. Kemudian untuk diagnosa perawatannya, yang pertama itu ada nyeri akut, lakukan observasi skala nyeri, tindakan mempertahankan posisi nyaman, edukasi teknik relaksasi napas dalam, dan serta kolaborasi pemberian analgesik. Kemudian untuk diagnosa keduanya ada intoleransi aktivitas, monitor respon aktivitas, batasi aktivitas berat, edukasi pentingnya istirahat, dan kolaborasi rehabilitasi. Lalu untuk diagnosa ketiga sendiri ada risiko perfusi tidak efektif, yaitu monitor tekanan darah dan nadi, posisikan semi-fowler, terus edukasi kontrol penyakit, dan kolaborasi terapi medis. Mungkin itu saja. Kepada shift sore, apakah ada yang mau dikonfirmasi? Sudah. Oke, jika sudah ada, kepada shift malam, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kepada Bapak sendiri, apakah ada yang mau diperjelas? Baik, jika sudah tidak ada, maka kami ingin untuk lanjut ke baik berikutnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Nurse Ismi yang bertugas pada shift sore dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Nah, di sini juga ada teman-teman dari shift malam yang akan di sini kami akan melaporkan kondisi terkininya Bapak.
Oke, baik. Jadi dengan Bapak Tuan C. Jadi untuk pasien ketiga ini atau Tuan C ini umurnya itu 55 tahun. Dia dirawat di hari kedua dengan hipertensi. Jadi saat ini kondisi umumnya pasien itu baik, kesadarannya kompos mentis dengan GCS-nya 15. Jadi pasien ini memiliki riwayat hipertensi lama. Dari hasil pengkajian dari yang dilakukan dinas sore itu tadi, pasien mengatakan pusingnya sudah berkurang, tekanan darahnya tapi masih 145/90 mmHg. Jadi untuk itu disarankan untuk memonitoring tekanan darah secara berkala tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa keperawatan itu yang pertama adalah nyeri akut, yaitu monitor skala nyeri, anjurkan istirahat, edukasi teknik relaksasi, dan laborasi analgesik. Dan yang untuk yang kedua itu ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Jadi monitor tekanan darah, posisikan pasien dengan nyaman, edukasi diet rendah garam, dan kolaborasi anti hipertensi. Dan yang ketiga itu ada defisit pengetahuan. Jadi kaji tingkat pemahaman pasien, berikan edukasi terkait penyakit hipertensinya serta kolaborasi edukasi lanjutan. Baik, kepada si malam apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pada Bapak apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada maka kami izin lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Narsisni yang bertugas pada shift sore dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Dan di sini ada teman-teman dari shift malam yang akan melanjutkan perawatannya IZ. Mungkin bisa. Oke, mungkin izin melaporkan mengenai kondisi pasien. Jadi pasien ini Nyonya D, umurnya itu 70 tahun, jadi dirawat di rumah sakit itu hari keempat dengan kondisi CHF. Jadi saat ini kondisi umumnya itu pasien masih tampak lemah, keadaannya itu somnolen dengan GCS-nya 11. Jadi pasien ini memiliki riwayat hipertensi. Jadi dari hasil pengkajian dinas sore itu pasien tampak sesak dengan frekuensi nafas 28 kali per menit, saturasinya itu 90% dengan bantuan oksigen 4 liter per menit, serta ada edema pada kedua tungkai bawah. Jadi untuk itu disarankan untuk mengobservasi ketat terutama pada status pernafasan tetap dilanjutkan. Untuk diagnosis keperawatan itu yang pertama ada gangguan pertukaran gas, monitor RR dan saturasi, posisikan dengan semi-fowler, pemberian oksigen 4 liter per menit, edukasi nafas dalam, dan kolaborasi terapi oksigen. Untuk yang kedua itu ada kelebihan volume cairan, yaitu monitor intake output dan edem, lakukan pembatasan cairan dan edukasi pembatasan cairan dan kolaborasi juga mengenai diuretik. Dan yang ketiga itu ada resiko luka tekan. Jadi observasi kondisi kulit pasien, lakukan reposisi tiap 2 jam, edukasi keluarga dan kolaborasi perawatan luka. Mungkin hanya itu saya sampaikan kepada Nurse Ismi. Kepada teman-teman shift malam apakah ada yang mau ditanyakan? Kepada Ibu apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada maka kami izin melanjutkan ke baik berikutnya. Terima kasih. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Narsisni yang bertugas dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Nah berikutnya ini ada teman-teman dari shift malam yang akan melanjutkan perawatannya Bapak. Oh ya baik, di sini yaitu Tuan E, yaitu umurnya 58 tahun. Ini hari ketiga dengan aritmia. Terus saat ini kondisi umum pasien sedang, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung. Dari hasil pengkajian sore tadi, pasien itu masih tidak teratur, namun frekuensinya menurun menjadi sekitar 100 kali per menit. Terus disarankan monitoring nadi secara berkala tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa keperawatannya itu yang pertama penurunan curah jantung, yaitu monitor nadi dan tekanan darah, anjurkan istirahat, edukasi pembatasan aktivitas, dan kolaborasi terapi obat. Yang kedua itu ansietas, observasi tingkat kecemasan, berikan dukungan emosional, edukasi kondisi penyakit, dan kolaborasi bila diperlukan. Yang ketiga intoleransi aktivitas, mengikat kelelahan, bantu aktivitas, edukasi istirahat, dan kolaborasi rehabilitasi. Kepada teman-teman shift malam apakah ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika sudah tidak ada maka kami izin lanjut ke berikutnya. Terima kasih Pak. Selamat malam Bu, perkenalkan saya Narsisni yang bertugas dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Dan di sini ada rekan-rekan dari shift malam yang akan melanjutkan tindakan keperawatannya Ibu. Ya baik, di sini itu Nyonya F, umurnya 50 tahun. Ini hari kedua dengan hipertensi. Saat ini kondisi umum pasien baik, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15,
dari hasil pengkajian sore hari, pasien mengatakan pusing sudah berkurang dengan tekanan darah 140/90 mmHg, terus disarankan monitoring tekanan darah tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama, nyeri akut, mengikat nyeri, anjurkan istirahat, edukasi relaksasi, dan kolaborasi analgesik. Terus yang kedua itu resiko perfusi tidak efektif, mengikat tekanan darah, posisi nyaman, edukasi diet garam, dan kolaborasi terapi. Yang ketiga itu defisit pengetahuan, kaji pemahaman pasien, edukasi gaya hidup sehat, dan kolaborasi edukasi lanjutan. Baik, kepada teman-teman SIP-Malam, apakah ada yang mau ditanyakan? Kepada Ibu sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka kami izin lanjut ke batch berikutnya. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak. Perkenalkan saya Narsismi, perawat yang bertugas pada shift sore tadi. Kemudian di sini ada rekan-rekan dari shift malam yang akan melanjutkan perawatannya, Pak. Baik, untuk pasien Tuan G, 72 tahun, hari ketiga dengan THF. Saat ini kondisi umum pasien tampak lemah, kesadaran menurun ringan dengan BCS 12. Dari hasil pengkajian sore hari, pasien masih tampak sesak ringan dan terdapat edema pada kedua kaki hingga kegilangan. Nah, untuk itu disarankan monitoring status cairan dan pernapasan tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama itu kelebihan volume cairan, monitor intake output dan edema, lakukan pembatasan cairan, edukasi pembatasan minum, dan kolaborasi diuretik. Untuk diagnosis kedua itu gangguan pertukaran gas, mana monitor RR dengan saturasi, posisi semipolar, pemberian oksigen, edukasi napas dalam, dan kolaborasi terapi. Untuk diagnosis ketiga itu ada risiko luka tekan, observasi kulit, reposisi tiap 2 jam, edukasi keluarga, dan kolaborasi perawatan. Kepada teman-teman SIP-Malam, apakah ada yang mau diluruskan? Ditanyakan? Oke, baik, jika tidak ada. Pada Bapak sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, maka kami izin pamit ke Selamat malam, Bu. Perkenalkan saya Narsismi yang bertugas dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Kemudian di sini ada teman-teman dari shift malam yang akan melanjutkan perawatannya, Ibu. Baik, untuk pasien Nyonya H, 57 tahun, hari kedua dengan Amina. Saat ini kondisi umum pasien itu baik, kesadaran kompos mentis dengan BCS 15. Nah, dari hasil pengkajian sore hari, pasien hanya mengeluh nyeri dada ringan saat aktivitas dan tidak muncul saat istirahat. Untuk itu disarankan monitoring nyeri tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa pertamanya itu nyeri akut, monitor skala nyeri, posisi nyaman, edukasi relaksasi, dan kolaborasi analgesik. Untuk diagnosa kedua itu ansietas, observasi kecemasan, berikan dukungan emosional, edukasi penyakit, dan kolaborasi. Untuk diagnosa perawatan ketiganya itu intoleransi aktivitas, di mana monitor kelelahan, batasi aktivitas, edukasi istirahat, dan kolaborasi rehabilitasi. Baik, kepada teman-teman shift malam, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pada Ibu sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, kami izin lanjut ke batch berikutnya. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak. Perkenalkan saya Narsismi yang bertugas pada shift sore. Tapi di sini ada teman-teman dari shift malam yang akan melanjutkan tindakan keperawatan Bapak. Baik, untuk pasien Tuan I, umurnya 68 tahun, hari kedua dengan CFP. Saat ini kondisi umumnya itu pasien tampak lemah, kesadaran menurun dengan BCS 10. Dari hasil pengkajian sore tadi, pasien masih tampak sesak, berat dengan saturasi 89% dengan bantuan oksigen, serta edema pada kedua tungkai bawah masih ada. Untuk disarankan itu, observasi ketat tetap dilanjutkan. Terus diagnosanya itu yang pertama, gangguan pertukaran gas, monitor RR dan saturasi, posisi semipolar, pemberian oksigen, dan edukasi napas dalam dan kolaborasi terapi. Terus yang kedua itu kelebihan volume cairan, monitor intake, output dan edema, pembatasan cairan, edukasi, dan kolaborasi diuretik. Yang ketiga itu risiko luka tekan, observasi kulit, resposisi tiap 2 jam, edukasi keluarga, dan kolaborasi keperawatan. Kepada teman-teman shift malam, apakah ada yang ingin diperjelas? Tidak ada. Pada Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, kami izin pamit berjalan ke terima kasih. Permisi, Pak. Selamat malam, Bu. Perkenalkan saya Narsismi yang bertugas pada shift sore. Dan di sini ada teman-teman dari shift malam yang akan melanjutkan tindakan keperawatan Ibu.
Baik, untuk pasien Nyonya J itu umurnya 52 tahun, sudah hari ketiga dengan hipertensi. Saat ini kondisi umumnya itu pasien baik, kesadaran komposmentisnya itu dengan DCS 15. Dari hasil pengkajian sore tadi, pasien mengeluh pusing ringan di bagian tekuk dengan tekanan darahnya itu 145/90. Untuk itu disarankan monitoring tekanan darah tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa keperawatan itu yang pertama nyeri akut, monitor nyeri, anjurkan istirahat, edukasi relaksasi, dan kolaborasi analgesik. Yang kedua itu risiko perfusi tidak efektif, monitor tekanan darah, posisi nyaman, edukasi diet rendah garam, dan kolaborasi terapi. Yang ketiga itu defisit pengetahuan, kaji pemahaman pasien, edukasi penyakit, dan kolaborasi edukasi lanjutan. Kepada teman-teman shift malam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kepada Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, kami izin pamit. Terima kasih. Ibu. Baik, teman-teman, kita sudah selesai melakukan operan. Apakah sebelum kita tutup masih ada yang mau diperjelas atau diklarifikasi? Sudah tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada, maka teman-teman dari shift sore sudah boleh bergegas pulang. Kemudian untuk shift malam, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai shift kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi pre-conference untuk membahas rencana tindakan pada shift malam ini. Berdasarkan hasil operan dari dinas sore, kondisi pasien secara umum masih memerlukan pemantauan ketat, terutama pada pasien dengan gangguan jantung dan pernapasan. Untuk pembagian tugas kita pada shift malam ini, yang pertama, saya sendiri menangani pasien Nyonya B di bed 2 dengan penyakit ischemic heart disease, pasien partial care, dan tuannya di bed 5 aritmia, pasien partial care. Dan untuk perawat Husnul menangani tuan A di bed 1, pasien CHF total care, dan tuan C di bed 3, pasien hipertensi minimal care. Dan untuk perawat Nadia menangani Nyonya D di bed 4, CHF dengan pasien total care, dan Nyonya F di bed 6, pasien hipertensi minimal care. Dan untuk perawat Rahma menangani tuan G di bed 7, pasien CHF total care, dan juga pasien Nyonya H di bed 8 dengan penyakit angina dan minimal care. Untuk perawat Aun menangani tuan I di bed 9, CHF total care, dan Nyonya J di bed 10, pasien hipertensi minimal care. Untuk fokus tindakan kita pada shift malam kali ini, monitoring tanda-tanda vital secara berkala, pemantauan ketat status pernapasan dan saturasi oksigen, pengawasan keseimbangan cairan dan output urin, pencegahan komplikasi seperti sesak berat, aritmia, dan luka tekan. Terus memberikan kenyamanan pasien agar dapat istirahat optimal. Mohon masing-masing perawat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi pada malam hari beresiko terjadi penurunan kondisi pasien. Segera laporkan jika ada perubahan. Dan jangan lupa untuk tetap mendokumentasikan kegiatan yang kalian lakukan secara lengkap. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dengan tindakan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk ke post conference untuk mengevaluasi tindakan selama shift malam. Silakan masing-masing melaporkan kondisi pasien sebelum operan ke dinas pagi. Untuk saya sendiri menangani Nyonya B, ischemic heart disease. Pasien nyeri dada tetap terkontrol untuk skala ringan 2-3. Pasien dapat beristirahat dengan posisi nyaman, monitoring nyeri tetap dilanjutkan. Dan tuan E, pasien aritmia, nadi masih tidak teratur namun lebih stabil, frekuensi sekitar 90 sampai
100 kali per menit. Tidak ada keluhan tambahan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Baik, untuk selanjutnya itu yang saya tangani itu Tuan A dengan congestive heart failure atau CHF, masih sesak ringan, frekuensi napasnya 24 kali per menit, saturasinya 93% dengan oksigen, kemudian edemanya masih ada, terus kondisi relatif stabil. Selanjutnya itu ada Tuan C dengan hipertensi, tidak ada keluhan, tekanan darah terakhir 140/90 mmHg dan kondisinya stabil. Baik, selanjutnya saya akan melaporkan tentang kondisi pasien yang saya tangani. Untuk yang pertama itu Nyonya D dengan congestive heart failure, sesak masih ada namun tidak bertambah. Frekuensi nafasnya 26 kali per menit, saturasi 92% dengan oksigen, tetap observasi ketat. Selanjutnya ada Nyonya F dengan hipertensi. Pasien istirahat dengan baik, tidak ada keluhan pusing dan tekanan darah stabil. Baik, untuk kondisi pasien yang saya tangani itu Tuan D dengan penyakit congestive heart failure dengan sesak ringan masih ada, edema pada kaki itu belum berkurang, monitoring cairan dan pernapasan dilanjutkan. Untuk Nyonya H itu Amina, tidak ada nyeri dada selama malam, pasien dapat istirahat dengan baik. Baik, untuk pasien yang saya tangani itu Tuan I, congestive heart failure, yaitu kondisinya masih sesak, saturasi meningkat menjadi 91% dengan oksigen, kondisi tetap perlu pemantauan ketat. Nah, untuk Nyonya J sendiri itu kondisi hipertensi, pusing sudah tidak dirasakan, tekanan darah 140/90 mmHg, kondisinya mulai stabil. Baik, terima kasih atas laporannya teman-teman. Secara umum kondisi pasien relatif stabil namun tetap memerlukan pemantauan lanjutan. Selanjutnya pasien akan kita operkan ke dinas pagi. Baik, kita akhiri pos konferensi malam ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berdasarkan arahan dari kepala ruangan tadi, hari ini kita akan melakukan operan dari teman-teman dinas malam dan kepada dinas pagi. Namun sebelum itu saya persilakan kepada tim dinas malam untuk menyampaikan kondisi. Baik, terima kasih. Di sini saya perawat shift malam akan mengoperkan kondisi pasien di ruang kardio ke dinas pagi. Total ada 10 pasien, terdiri dari 4 pasien total care, 2 pasien partial care, dan 4 pasien minimal care. Secara umum kondisi pasien stabil, namun perlu pemantauan terutama pada pasien dengan gangguan pernafasan dan keseimbangan cairan. Untuk pasien baru tidak ada dan tidak ada pasien yang memaksa untuk pulang. Dan tidak ada kejadian kegawat daruratan selama shift malam. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih teman-teman dinas malam. Sebelum kita ke bed pasien, apakah dari teman-teman dinas malam atau dinas pagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami sabar. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi Bapak, kami di sini bersama teman-teman dari tim dinas malam dan juga dinas pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan menyampaikan terkait kondisinya Bapak. Selain itu, bagaimana kondisinya Bapak hari ini? Ya Pak, baik. Apakah boleh kami lanjutkan untuk menyampaikan kondisinya Bapak kepada teman-teman dinas malam? Baik, saya selaku perawat penanggung jawab pasien. Jadi untuk pasien pertama ini bernama Tuan A, 65 tahun, hari ketiga dengan CHF. Saat ini kondisi umum pasien tampak lemah, kesadaran somnolen dengan GCS 12. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien tampak sesak dengan frekuensi nafas 30 kali per menit. Untuk saturasinya 90% tanpa perubahan signifikan. Dan terdapat edema pada kedua tungkai bawah. Untuk itu disarankan dilakukan pemantauan pernafasan dan keseimbangan cairan secara ketat. Untuk diagnosa keperawatannya, pertama gangguan pertukaran gas, dilakukan observasi RR dan saturasi secara berkala, tindakan posisi semifouler dan pemberian oksigen 3 liter per menit, edukasi nafas dalam serta kolaborasi terapi oksigen. Kedua, kelebihan volume cairan, monitor intake output dan edema pada kedua tungkai bawah.
Lakukan pembatasan cairan, edukasi pembatasan minum, dan kolaborasi pemberian diuretik. Yang ketiga, intoleransi aktivitas, monitor respon aktivitas, bantu aktivitas sehari-hari, anjurkan istirahat, dan kolaborasi dengan fisioterapi. Terima kasih kepada teman-teman dinas malam. Apakah dari teman-teman dinas pagi ada yang mau ditanyakan? Ya, baik Pak, terima kasih. Kami sudah sampaikan terkait kondisinya Bapak. Untuk itu kami bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih Pak. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Pradinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baik Pak, kami dari tim dinas pagi dan juga dinas malam akan menyampaikan terkait kondisinya Bapak. Namun sebelum itu, bagaimana kondisinya Pak pagi hari ini? Ya, baik Pak, jadi kami akan melakukan sesi operan untuk teman-teman dinas malam. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kondisi Nyonya B. Untuk Nyonya B, 60 tahun, hari kedua dengan penyakit jantung iskemik. Saat ini kondisi umum pasien sedang, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien mengeluh nyeri dada kiri yang menjalar ke lengan kiri dengan skala nyeri 5, terutama saat beraktivitas ringan. Untuk itu disarankan dilakukan pemantauan nyeri secara berkala. Nah, untuk diagnosa keperawatannya itu, pertama ada nyeri akut, dilakukan observasi skala nyeri, tindakan posisi nyaman, edukasi teknik relaksasi napas dalam, serta kolaborasi pemberian analgesik. Nah, untuk kedua, intoleransi aktivitas, monitor respon aktivitas, batasi aktivitas berat, edukasi pentingnya istirahat, dan kolaborasi rehabilitas. Ketiga itu, risiko perfusi tidak efektif, monitor tekanan darah dan nadi, posisi semi-fowler, edukasi kontrol penyakit, dan kolaborasi terapi medis. Sekian kondisi dari Nyonya B. Kepada teman-teman dinas pagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu, terkait dari operan ini sudah selesai. Jadi kepada teman-teman untuk dinas pagi dan dinas malam kami akan lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi saya dari tim dinas pagi bersama teman-teman juga dari dinas pagi dan juga tim dinas malam. Jadi pada pagi hari ini kami akan melakukan sesi operan. Baik Pak, namun sebelum itu bagaimana kondisinya Bapak pada pagi hari ini? Oke Pak, jadi kepada teman-teman dinas malam saya persilakan untuk melaporkan terkait kondisinya dari Bapak. Baik, untuk kondisi pasien Tuan C itu umurnya 55 tahun, dia ini hari perawatan kedua dengan hipertensi. Saat ini kondisi umum pasien baik, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15. Pasien memiliki riwayat hipertensi lama. Dari hasil pengkajian shift semalam, pasien ini mengeluh pusing pada bagian tengkuk dengan tekanan darah itu 155/95. Untuk itu disarankan monitoring tekanan darah secara berkala. Diagnosa keperawatannya itu yang pertama, nyeri akut, monitor skala nyeri, anjurkan istirahat, edukasi teknik relaksasi, dan kolaborasi analgesik. Kemudian yang kedua, risiko perfusi cerebral tidak efektif, monitor tekanan darah, posisikan pasien nyaman, dan edukasi diet rendah garam. Kemudian untuk yang ketiga, defisit pengetahuan, kaji tingkat pemahaman pasien, berikan edukasi terkait penyakit, serta kolaborasi edukasi lanjutan. Itu saja kondisi dari pasien. Terima kasih kepada tim dinas malam. Kepada tim dinas pagi, apakah ada yang ditanyakan? Jika sudah tidak ada, kita bisa lanjut ke bed berikutnya. Terima kasih Pak. Oke Pak, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi saya bersama teman-teman dari tim dinas pagi dan juga tim dinas malam akan melakukan sesi operan. Namun sebelum itu, bagaimana kondisinya Pak pada pagi hari ini? Oke Pak, jadi kepada teman-teman dinas malam saya persilakan untuk menyampaikan kondisi dari Bapak. Baik, jadi untuk pasien Nyonya D di bed 4 ini usianya 70 tahun, hari perawatan hari keempat dengan CHF. Saat ini kondisi umum pasien tampak lemah, kesadaran somnolen dengan GCS 11. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien tampak sesak dan frekuensinya 32 kali per menit. Untuk saturasinya 88% dan terdapat edema pada kedua tungkai bawah.
Untuk itu disarankan untuk observasi ketat terutama pada status pernapasan. Untuk diagnosa keperawatan itu yang pertama ada gangguan pertukaran gas, monitor respiratory rate-nya dan saturasinya, terus posisi semifouler, pemberian oksigen 4 liter per menit, edukasi nafas dalam dan kolaborasi terapi oksigen. Yang kedua ada kelebihan volume cairan, monitor intake output dan edema pada tungkai, lakukan pembatasan cairan, edukasi pembatasan cairan dan kolaborasi diuretik. Untuk yang diagnosa ketiga itu ada risiko luka tekan, di mana observasi kondisi kulit, lakukan reposisi tiap 2 jam dan edukasi keluarga dan juga kolaborasi perawatan luka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman tim Dinas Malam. Namun sebelum itu kepada teman-teman Dinas Pagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Baik. Dari Ibu sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi mungkin kita cukupkan saja. Kita bisa lanjut ke bit berikutnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Perawat Dinda yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi Pak, kami dari teman-teman tim Dinas Pagi dan juga teman-teman dari Dinas Malam akan menyampaikan terkait kondisinya Bapak. Namun sebelum itu Pak, bagaimana kondisinya Bapak pada pagi hari ini? Kepada teman-teman Dinas Malam, saya persilakan untuk menyampaikan terkait dari kondisinya Pak. Baik, untuk pasien ini atas nama Tuan E, usia 58 tahun, hari ketiga dengan aritmia. Saat ini kondisi umum pasien sedang, kesadaran komposmentis dengan GCS 15. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung. Dari hasil pengkajian selama shift malam, nadi pasien masih tidak teratur dengan frekuensi sekitar 115 kali per menit. Untuk itu disarankan monitoring nadi secara berkala. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama, penurunan curah jantung, monitor nadi dan tekanan darah, anjurkan istirahat, edukasi pembatasan aktivitas dan kolaborasi terapi obat. Untuk kedua, ansietas, observasi tingkat kecemasan, berikan dukungan emosional, edukasi kondisi penyakit dan kolaborasi bila diperlukan. Untuk diagnosa ketiga, intoleransi aktivitas, monitor kelelahan, bantu aktivitas, edukasi istirahat dan kolaborasi rehabilitasi. Sekian. Terima kasih teman-teman Dinas Malam. Saya tanyakan kepada teman-teman Dinas Pagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke bed berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi Bu, kami dari tim Dinas Pagi dan juga tim Dinas Malam akan melaporkan terkait kondisinya Ibu. Namun sebelum itu, bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Oke Ibu, kepada teman-teman Dinas Malam saya persilakan untuk menyampaikan kondisinya. Baik, jadi izin melaporkan terkait kondisi pasien Nyonya F. Jadi Nyonya F usia 50 tahun, hari ini adalah hari keduanya dia dirawat di rumah sakit dengan hipertensi. Saat ini kondisi umum pasien baik, kesadaran komposmentis dengan GCS 15. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien masih mengeluh pusing ringan pada bagian belakang kepala dengan tekanan darah 150/95 mmHg. Untuk itu disarankan monitoring tekanan darah. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama itu nyeri akut, disarankan untuk monitor nyeri, anjurkan istirahat, edukasi relaksasi dan kolaborasi analgesik. Yang kedua, risiko perfusi tidak efektif, dianjurkan untuk monitor tekanan darah, posisi nyaman, edukasi diet rendah garam dan kolaborasi terapi. Yang ketiga itu defisit pengetahuan, jadi disarankan kaji pemahaman pasien, edukasi gaya hidup sehat dan kolaborasi edukasi lanjutan. Mungkin sekian. Terima kasih teman-teman Dinas Malam. Kepada teman-teman Dinas Pagi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, dari Ibu sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjut ke bed berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baik Pak, kami dari tim Dinas Pagi dan juga tim Dinas Malam, kami akan melaporkan terkait kondisinya Bapak. Namun sebelum itu, bagaimana kondisinya Pak pada pagi hari ini? Oke, baik, kepada teman-teman Dinas Malam, saya persilakan untuk melaporkan kondisi. Baik, untuk kondisi pasien Tuan G umur 72 tahun, hari ketiga dengan CHF. Saat ini kondisi umum pasien itu tampak lemah, kesadaran menurun ringan dengan GCS 12. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien tampak sesak,
dan terdapat edema pada kedua kaki hingga pergelangan. Untuk itu disarankan monitoring status cairan dan pernapasan. Diagnosa keperawatan yang pertama itu kelebihan volume cairan, monitor intake, output, dan edema, lakukan pembatasan cairan, edukasi pembatasan minum, dan kolaborasi diuretik. Yang kedua, gangguan pertukaran gas, monitor respiratory rate dan saturasi, posisikan semivolar, pemberian oksigen, edukasi napas dalam, dan kolaborasi terapi. Untuk yang ketiga itu resiko luka tekan, observasi kulit, reposisi tiap 2 jam, edukasi keluarga, dan kolaborasi perawatan. Oke, baik. Apakah dari teman-teman dinas pagi ada yang bertanyakan? Ada. Apakah dari Bapak sendiri ada yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi kami dari teman-teman dari tim dinas pagi dan juga tim dinas malam akan melaporkan terkait kondisinya Ibu. Namun sebelum itu bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Oke, jadi kepada teman-teman dari tim dinas malam saya persilakan untuk melaporkan. Baik, jadi pasien dengan Nyonya H, bed 8, angina dengan minimal care, dengan usia 57 tahun, hari kedua perawatan dengan angina. Saat ini kondisi umum pasien baik, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien masih mengeluh nyeri dada ringan saat aktivitas dengan skala 3. Untuk itu disarankan monitoring nyeri. Untuk diagnosa keperawatannya itu yang pertama ada nyeri akut, monitor skala nyeri, posisi nyaman, edukasi relaksasi, dan kolaborasi analgesik. Kemudian yang kedua itu ada ansietas, observasi kecemasannya, dukungan emosional, terus edukasi penyakit dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu ada intoleransi aktivitas, monitor kelelahan, batasi aktivitas, edukasi istirahat, dan kolaborasi rehabilitasi. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman dari tim dinas malam. Saya tanyakan kepada tim dinas pagi apakah ada yang ditanyakan? Oke. Kepada Ibu apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke bed berikutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi saya dan teman-teman dari tim dinas pagi akan melaporkan terkait kondisinya Bapak, dan di sini juga ada teman-teman dari dinas malam. Namun sebelum itu bagaimana Pak kondisinya pada pagi hari ini? Oke, kepada teman-teman dinas malam saya persilahkan untuk melaporkan. Baik, izin melaporkan terkait kondisi pasien Tuan I. Jadi Tuan I usia 68 tahun, hari kedua dirawat di rumah sakit dengan CHF. Saat ini kondisi umum pasien tampak lelah, kesadaran menurun dengan GC 10. Dari hasil pengkajian selama shift malam, pasien tampak sesak berat dengan saturasi 87%. Untuk itu disarankan observasi ketat. Untuk diagnosa keperawatannya yang pertama itu gangguan pertukaran gas. Disarankan monitor RR dan saturasi, posisi semivolar, pemberian oksigen, edukasi napas dalam, dan kolaborasi terapi. Yang kedua, kelebihan volume cairan, monitor intake, output, dan edema, pembatasan cairan, edukasi, dan kolaborasi diuretik. Ketiga, risiko luka tekan, observasi kulit, reposisi tiap 2 jam, edukasi keluarga, dan kolaborasi perawatan. Mungkin cukup sekian terkait kondisi pasien. Ya, terima kasih teman-teman dinas malam. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kondisi pasien? Tidak ada. Apakah dari Bapak sendiri ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke bed berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi saya dari tim dinas pagi dan juga di sini ada teman-teman dari tim dinas pagi dan juga teman-teman tim dinas malam. Kami di sini akan melaporkan terkait kondisinya Ibu. Namun sebelum itu bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Oke, kepada teman-teman dinas malam saya persilakan untuk melaporkan kondisinya. Baik, di sini saya akan melaporkan kondisi dari Nyonya J, usianya 52 tahun, hari ketiga dengan hipertensi. Saat ini kondisi umum pasien baik, kesadaran kompos mentis dengan GCS 15. Dari hasil pengkajian
selama shift malam, pasien masih mengeluh pusing di bagian tengkuk dengan tekanan darah 155/95 mmHg. Untuk itu disarankan monitoring tekanan darah. Nah, untuk diagnosa keperawatannya sendiri, yang pertama itu ada nyeri akut, monitor nyeri, anjurkan istirahat, edukasi relaksasi dan kolaborasi analgesik. Kedua, ada risiko perfusi tidak efektif, monitor tekanan darah, posisi nyaman, edukasi diet rendah garam, dan kolaborasi terapi. Dan yang terakhir itu ada defisit pengetahuan, yaitu kaji pemahaman pasien, edukasi penyakit, dan kolaborasi edukasi lanjutan. Sekian kondisi dari Nyonya J. Oke, terima kasih teman-teman dinas malam. Teman-teman dinas pagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah dari Ibu sendiri ada yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke nurse station untuk melanjutkan tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi kita sudah melaksanakan sesi operan tadi dari dinas malam ke dinas pagi. Sebelum saya tutup sesi operan pada pagi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang jelas? Karena sudah jelas semua, pada dari itu saya persilakan kepada teman-teman dinas malam untuk pulang. Dan untuk teman-teman dinas pagi, kita akan melanjutkan sesi prekonferensi. Terima kasih. Terima kasih.